Kembali lagi bersama aku Hawa Wulandari dengan NPM 1210205525 dari kelas 2M Manajemen. Oke teman-teman semua, kali ini aku akan membahas mengenai materi TM13 yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Sasaran dan tujuannya dibuatnya video ini adalah untuk pelajar, mahasiswa, maupun halayak penonton dengan tujuan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sharing ilmu mengenai apa itu pembelajaran berbasis kompetensi. Untuk itu, yuk kita simak materinya. Pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga muara akhir dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan. Yang pertama, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yang terdiri dari kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Lalu selanjutnya, terdiri dari kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi, penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, yang terdiri dari kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik terdiri dari 3 pihak. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, mengajar, peserta diklat dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dana atau alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. Untuk kolom yang pertama yaitu kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi dasar mencakup yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan
laboratorium fisika dengan baik. Keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Untuk kolom yang kedua yaitu kompetensi, mencakup yang pertama, membuat proposal penelitian yang baik. Kedua, membuat laporan penelitian yang baik. Ketiga, menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Keempat, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Kelima, bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula, pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran. Ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Nah, mungkin itulah tadi teman-teman pembahasan kita mengenai TEM 13 yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Bye-bye!